Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi. Tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Salam Patunggilan dan salam sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga kita pada saat ini. Dan marilah kita menyiapkan hati kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, bait pertama dan bait yang ketiga, Tuhan Pencipta semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga pada bulan budaya saat ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Sang Pencipta yang senantiasa memelihara dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 244, bait pertama dan bait yang kedua, Puji Allah Pencipta. Puji Allah Pencipta, haleluya. Maha tinggi di surga, haleluya. Agung sungguh kuasa-Nya, haleluya. Dalam amat kasih-Nya, haleluya. Puji Kristus Putera, haleluya. Tuhan dan manusia, haleluya. Nabi, imam dan raja, haleluya. Yang telah naik ke surga, haleluya. Saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah setia mendampingi kami di dalam setiap kehidupan dan sepanjang kehidupan kami. Kiranya kasih setiamu senantiasa mewarnai apapun kegiatan yang kami lakukan. Dan saat ini adalah saat yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami, di mana kami akan berjumpa dengan Engkau, di mana kami boleh bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Engkau dengan penuh keakraban. Dan biarlah melalui perjumpaan ibadah pada saat ini, kami sungguh-sungguh menghayati akan kehadiran-Mu. Untuk itu ya Tuhan, terlebih dahulu kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan dan dosa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Sebab kami pada dasarnya tidak layak untuk berhadap muka dengan Engkau Allah yang Maha Tinggi. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau menyertai kami senantiasa, bahkan Engkau menebus dosa kami. Maka dari itu Tuhan, terimalah kami anak-anak-Mu ini untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam ibadah kali ini. Kami serahkan diri kami sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Sang Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Adapun bacaan kita pada saat ini kita ambil dari kitab Perjanjian Lama atau tepatnya kitab yang ke-38 yaitu kitab Zakaria. Kita akan bersama membaca dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Demikian yang tertulis. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkannya segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Amin. Saudara-saudara, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, Zakaria ini adalah kitab yang sungguh spesial bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu baru saja dipulihkan dari pembuangan Babel. Jadi baru mengalami kebebasan itu sekitar 20 tahun. Sebelum itu mereka dibuang selama kurang lebih 60 tahun. Jadi untuk merusak rasa nasionalisme bangsa, maka semenjak zaman Yoyakin sekitar tahun 597 sebelum Masehi, bangsa Israel diambil, dikalahkan oleh Babel, lalu diambillah pahlawan-pahlawan mereka, pembesar-pembesar mereka, orang-orang pintar mereka ke Babel.
Untuk apa? Untuk meruntuhkan rasa nasionalisme mereka. Nah, ketika mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem oleh Raja Darius yang berhasil mengalahkan Babel, Raja Darius itu adalah Raja Persia. Maka mereka kembali ke tanah mereka, tetapi tanah mereka adalah tanah yang gersang, tanah yang tidak terurus. Dan mereka pulang merasa sebagai pecundang, pulang sebagai orang-orang kalah. Artinya mereka balik ke Yerusalem, ke tanah Yudea, ke tanah Israel, itu dengan semangat yang sudah runtuh. Nah, dalam kondisi seperti inilah kitab Zakaria itu dituliskan. Untuk apa? Untuk memberikan dorongan semangat. Karena secara psikologis kolektif, bangsa Israel itu adalah bangsa yang runtuh sebenarnya secara psikologis. Nah, ini harus dibangkitkan kembali. Sebab kalau mereka tetap merasa sebagai bangsa yang kalah, maka itu sangat berbahaya terhadap kelangsungan hidup bangsa Israel atau bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi itu sendiri. Nah, kesadaran bahwa mereka adalah pecundang yang kalah, itulah yang berusaha disingkirkan oleh sang Zakaria. Zakaria itu termasuk kelompok para imam. Kelompok para imam yang hidup sejaman juga dengan Nabi Hagai. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, dengan cara menuliskan surat itulah ia memberikan motivasi kepada bangsa Israel supaya bangkit kembali semangatnya. Itulah sebabnya Zakaria juga termasuk orang yang sangat getol supaya bait Allah yang sudah runtuh itu dibangun kembali, diperbaiki kembali. Kenapa? Bait Allah itu bukan sekedar tempat beribadah, tetapi bait Allah itu juga menjadi simbol bahwa yang namanya bangsa Yahudi itu masih ada. Bangsa Yahudi itu masih eksis. Nah, maka dia mendorong bersama-sama dengan para pemuka Yahudi yang lain, ayo bait Allah ini segera diberdirikan. Artinya Zakaria tidak rela kalau bangsa Israel itu hanya sekedar jatuh di dalam kekalahan. Artinya Zakaria itu menghendaki supaya bangsa ini kembali menjadi berdiri tegak, berani untuk menghadapi kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan bahwa mereka itu sebenarnya dipulangkan kembali ke wilayah itu oleh Allah mereka yang maha tinggi, entah melalui cara apa. Mungkin pada waktu itu melalui cara membangkitkan kerajaan Persia yang kemudian berhasil mengalahkan kekuasaan Babilonia, dan Persia punya kebijakan supaya orang-orang buangan ini dikembalikan lagi ke tanah airnya. Supaya mereka tidak melihat bahwa ini adalah kekalahan selesai, tidak begitu. Tetapi supaya mereka melihat ini Tuhan sedang memberikan kesempatan, Tuhan sedang memberikan peluang yang baik kepada mereka untuk bangkit dan menata kembali kehidupan bangsa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa bangsa Israel di sini juga diajak untuk mengingat dalam sejarah mereka itu tidak terhindarkan dari pengalaman buruk. Tetapi mereka harus juga ingat bahwa di tengah-tengah pengalaman-pengalaman buruk yang mereka alami, di situ mereka merasakan betul-betul bahwa Tuhan
senantiasa menyertai mereka. Ini yang mau dipulihkan kembali oleh Zakaria melalui suratnya itu. Nah, meskipun pada saat itu memang kenyataannya bangsa Yahudi masih sangat lemah, tetapi mereka harus sadar bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan. Dia adalah bangsa yang memiliki hak untuk menempati tanah perjanjian. Untuk itu, maka mereka harus mau berjuang. Memang untuk menjadi besar itu tidak mudah. Ada proses yang harus dilalui dan itu berarti adalah perjuangan. Dan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Mereka melakukan secara parsial, kelompok demi kelompok, tidak bisa. Mereka harus melakukannya secara bersama-sama. Nah, pada poin inilah kita membaca Zakaria pasal yang ke-12 tadi. Ya. Jadi kalau kita melihat pasal yang ke-12 ditunjukkan, lek kepingin menderita sakjane gampang. Kalau kepingin menjadi orang kalah terus itu gampang. Bisa saja bangsa-bangsa yang lain itu bersatu padu untuk menghancurkan Yerusalem. Itu terlalu mudah, bisa, apalagi kalau mereka sudah kalah begitu. Terlalu mudah, tetapi mereka harus ingat bahwa ini adalah peluang yang Tuhan berikan kepada mereka untuk bangkit, untuk memanfaatkan kesempatan. Kenapa? Tuhan itu menyertai mereka. Mereka yang kalah, mereka yang merasa tidak berhasil, jangan pernah menyerah karena di situ ada Tuhan yang senantiasa beserta. Kondisi mereka pada masa itu tidak berbeda dengan kondisi kita pada saat sekarang. Seluruh dunia, seluruh penduduk di muka bumi itu diingatkan bahwa sejatinya manusia itu rapuh. Sejatinya manusia itu mudah sekali ditaklukkan. Buktinya dengan adanya COVID-19 saja, maka semua aktivitas lantas menjadi diam, pasif. Orang tidak berani keluar dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sudah menjadi lebih bebas. Kita mulai beradaptasi dengan situasi normal yang baru. Ya. Bahkan kalau kemarin-kemarin saya bicara begini di depan kamera, itu sudah ada yang mengkritik, "Wow, kok nggak pakai masker?" Nah sekarang malah nggak masalah. Yang penting durasinya nggak panjang-panjang. Sekarang itu yang dijadikan orientasi. Nah ini adalah kesempatan buat kita, bukan kita lantas jatuh di dalam euforia, kesukacitaan, lalu merasa bebas dari segalanya. Tidak. Ini kesempatan kita tetap berhati-hati, tetapi kita jangan putus asa, jangan menyerah karena penyakit yang menimpa kita 2 tahun belakangan ini dan kita tidak tahu nanti itu sampai kapan. Yang disebut kekebalan mendasar atau herd immunity itu sampai kapan kita tidak ngerti, tetapi kita sudah mulai beradaptasi dan ini adalah saat yang baik buat kita untuk bangkit. Jangan-jangan sekarang kita lebih menyadari bahwa sebenarnya masa-masa yang lalu kurang kita manfaatkan dengan baik. Sebab dengan demikian kita bisa mengintrospeksi bahwa ternyata Tuhan memberikan banyak sekali kemudahan. Saya yakin sebagian besar dari panjenengan belum pernah bertemu dengan saya. Secara face to face berhadap-hadapan omong-omongan langsung. Tetapi karena adanya pandemi, maka renungan semacam ini bisa dibuat secara virtual. Bisa panjenengan pirsani dari mana saja di belahan dunia mana saja di muka bumi ini. Jam kapanpun
Ini kemudahan yang diberikan Tuhan. Mari peluang seperti ini kita lihat. Jangan membuat kita kendor atau menyerah. Ya. Bahwa budaya kita ternyata adalah budaya yang adiluhung. Budaya yang mampu untuk beradaptasi dengan segala macam perubahan. Budaya kita, budaya bangsa Indonesia itu bukan budaya yang mudah menyerah. Kita sudah dijajah berbagai macam bangsa asing. Kita dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Tapi kita masih bisa eksis. Dan orang bilang sehebat-hebatnya orang asing menjajah kita, masih lebih mencekam kalau yang menjajah adalah bangsa sendiri. Maka jangan mau dijajah. Budaya kita adalah budaya yang berekspresi secara bebas tetapi tetap memiliki tanggung jawab yang ketat, yang baik. Ini yang kita tegakkan sekarang. Mari kita panen pikiran-pikiran baik kita untuk bangsa ini. Mari kita panen gagasan-gagasan cerdik, kreatif yang ada di dalam diri kita. Supaya sepeninggalnya pandemi ini kelak, kita menjadi bangsa yang sudah siap sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bangkit, Indonesia yang luar biasa. Bukan sekedar menjadi pimpinan negara-negara G20, tetapi juga menjadi bangsa yang dipandang dunia ini sebagai bangsa yang diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan memberkati, tetap bersemangat. Amin. Kita akan bersama-sama melakukan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saudara-saudaraku para kekasih Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya bagi kita untuk bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, peluang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kita mengumpulkan persembahan kita, dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 288 bait pertama dan bait yang ketiga, Mari Puji Raja Sorga. Persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Di tengah bahaya
Saudara-saudara, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa berangsur-angsur pandemi COVID-19 dapat kami atasi dengan baik, sehingga setidak-tidaknya perasaan takut kami, perasaan khawatir sudah mulai berkurang. Itu terjadi karena Engkau masih berkenan untuk menyelamatkan kami dengan cara memberikan peluang bagi kami untuk beradaptasi terhadap penyakit ini, supaya ke depan nanti kami dapat tetap beradaptasi dengan situasi, kondisi yang baru yang terus akan berubah. Oleh karena itu hanya penyertaan Tuhan yang senantiasa kami harap-harapkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini dalam situasi pandemi itu pula kami mendoakan saudara-saudara kami, baik para tenaga medis maupun aparat pemerintahan yang masih giat melaksanakan vaksinasi di berbagai macam tempat, di berbagai waktu. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya usaha untuk menanggulangi penyakit ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu yang indah dan baik bagi bangsa kami Indonesia ini. Dan berarti itu merupakan peluang yang harus kami pakai sebaik-baiknya guna membangun bangsa kami melalui talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami juga mendoakan keluarga kami, keluarga yang Tuhan eratkan selama kami merasakan pandemi, keluarga yang makin Tuhan lekatkan satu sama lain di dalam pandemi itu, supaya kami sekeluarga masing-masing dapat segera bangkit ketika pandemi itu telah Tuhan singkirkan dari tengah-tengah kami. Dengan begitu, kami tidak tinggal menjadi orang-orang yang kalah oleh penyakit, orang-orang yang menangisi, berkeluh kesah akan masa lalu kami. Kami memang mengalami kesedihan karena pengalaman yang mencekam selama pandemi itu berlangsung. Di antara kami ada yang terkena pandemi tersebut, bahkan saudara-saudara kami, anggota keluarga kami terdekat terkasih pergi meninggalkan kami karena penyakit itu. Tapi biarlah itu semua kami ikhlaskan di hadapan-Mu saat ini, karena Engkau masih memberikan peluang supaya kami kembali bangkit dan memanfaatkan waktu pemberian-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati kerjasama yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah, supaya bangsa ini semakin hari semakin baik, baik itu di dalam menangani pandemi, lebih lagi di dalam meningkatkan kondisi ekonomi. Kami serahkan seluruh usaha ini hanya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mendoakan jemaat-jemaat yang hingga saat ini masih melakukan ibadah secara online. Kiranya juga Tuhan segera membebaskan mereka supaya kembali mereka dapat melakukan ibadah secara onsite atau offline. Dengan demikian perjumpaan kami menjadi perjumpaan yang lebih manusiawi kembali dan membuat kami lebih bersemangat untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang menjadi rekan kerja kami, siapapun mereka, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, supaya semangat yang ada dalam diri mereka juga tumbuh, sehingga kami dapat bekerja sama untuk kembali bangkit dan kembali menapaki kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan saling menjadi berkat satu dengan yang lain.
Itulah ya Tuhan yang dapat kami bawa di dalam doa kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai setiap kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki penghujung akhir ibadah keluarga kita pada bulan budaya ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 412 bait yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Sang sumber segala berkat dan rahmat, Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber kasih dan kehidupan kekal, serta Sang Roh Kudus, sumber semangat, kekuatan dan kerjasama, senantiasa menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini hingga Maranatha tiba. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus